Kita bahas tentang sajen. Hal ini karena ada di antara saudara-saudara kita setanah air, ada yang kurang mengerti atau kurang memahami perihal ritual sajen ini. Kita akan coba kita akan coba jelaskan secara lengkap sesuai dengan perspektif ilmu spiritual yang kami pahami. Nah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Nusantara Indonesia adalah negara yang berbineka tunggal ika, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu bangsa Indonesia. Negara Indonesia sendiri bukanlah negara Islam. Islam itu hanya agama mayoritas yang dipeluk oleh para penduduk. Selain Islam ada banyak sekali agama lain, yaitu mungkin Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, dan lain sebagainya. Dan selain itu banyak juga kepercayaan lain yang belum terdaftar sebagai agama resmi. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mencatat ada kurang lebih 187 organisasi penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Dari data itu dilaporkan itu ada kisaran 12 juta orang di Indonesia ini adalah penghayat kepercayaan. Namun hal tersebut belumlah valid pemirsa. Mungkin masih lebih dari itu dan belum terdata oleh pemerintah sendiri. Nah, dari berbagai macam agama dan kepercayaan tersebut ada banyak tradisi upacara ritual. Salah satunya yaitu sebuah ritual menggunakan sarana atau perantara yang namanya sajen. Nah, apa sebenarnya sajen itu? Menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sajen itu adalah makanan atau bunga-bungaan dan lain sebagainya yang disajikan kepada orang halus ataupun makhluk halus. Istilah sajen itu adalah dari bahasa Jawa yang maknanya itu kurang lebih adalah sesajian atau sesaji atau suguhan pemirsa. Sajen itu bisa juga disebut dengan semahan ya. Menurut istilah spiritual, sajen adalah suguhan ataupun sajian yang terdiri dari berbagai macam bunga, buah-buahan, minuman, daun-daunan, dan aneka macam makanan yang ditujukan itu untuk menghormati arwah leluhur dan para makhluk gaib. Dalam tradisi agama Hindu ataupun kepercayaan yang lainnya, sajen atau sesajian atau sesaji itu merupakan suatu bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan segala kenikmatan kepada hambanya, sehingga hamba tersebut merasa bersyukur kepada Tuhan. Dalam tradisi Jawa sendiri, khususnya adalah warisan budaya Mataram, sajen itu biasa digunakan untuk memetri. Memetri itu berasal dari kata petri, dari bahasa Arab yaitu fitri, yang artinya adalah bersih. Nah, memetri itu artinya membuat atau menjadikan bersih kembali. Memetri itu adalah suatu upacara tradisi selamatan bagi seorang manusia, khususnya itu untuk sedulur papat kelimo pancer. Nah, selamatan ini menggunakan sarana-sarana sajen atau sesajian yang gunanya itu adalah untuk memulai ya. Memulai itu adalah memuliakan suatu bentuk entitas yang tidak kasat mata. Nah, contoh sajen ini sangat banyak sekali. Saya kasih sedikit contoh yaitu sajen ya untuk memuliakan atau memetri sedulur papat kelimo pancer. Yaitu yang pertama adalah sego golong ataupun nasi golong ya, nasi yang bulat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah gantal, yaitu gulungan daun sirih. Kemudian yang ketiga adalah 2 buah bunga cempaka. Yang keempat yaitu kembang boreh atau sekar boreh. Yang mana ini adalah suatu bunga-bungaan khusus yang dicampur ya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah dupa 5 batang ataupun kemenyan yang lainnya.
Nah, selain itu juga ada sajen itu untuk pengantin, terus untuk bangun rumah, kelahiran bayi, dan lain sebagainya. Sajen tersebut itu adalah sebentuk filosofi doa memuliakan diri sebagai makhluk Allah agar dalam kehidupan dunia ini terjadi keseimbangan ataupun keselarasan alam. Contoh filosofinya yaitu yang pertama adalah sajen bunga mawar. Artinya awar-awar betawar, yang bermakna yaitu menetralkan hati agar menjalani segala sesuatu itu dengan ikhlas dan tanpa pamrih, yaitu hanya untuk Tuhan, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sajen bunga kandel yaitu kanti laku. Artinya segala tindakan itu tidak cukup hanya dengan berdoa memohon kepada Allah saja, melainkan itu harus dengan menggunakan lelaku ataupun tindakan. Misalnya ingin pintar itu harus banyak belajar, harus banyak membaca. Kemudian ingin kaya itu juga harus bekerja. Terus kemudian ingin menguasai ilmu kebatinan itu juga harus melalui puasa dan lain sebagainya. Sajen itu pemirsa sangat penuh sekali dengan filosofi-filosofi yang sangat mendalam selain yang saya jelaskan tadi. Namun begitu, sajen itu juga bisa digunakan manusia itu untuk kesesatan ya, ritual ilmu hitam. Contohnya yaitu seseorang itu mengadakan sebuah ritual santet. Ritual tersebut itu tentunya harus menggunakan sesajen lengkap agar makhluk gaibnya itu mau bekerja untuk membunuh atau melukai si target. Selain itu, sajen itu juga untuk kontrak pesugihan dengan setan. Bahkan sajennya itu pun harus berupa manusia ya, yang sering kita sebut dengan tumbal. Nah, kalau sajen yang model begitu, saya pastikan itu adalah sesat, karena bekerja sama dengan setan untuk memenuhi nafsu dunia dan tindakan kejahatan serta sangat merugikan orang lain. Semua agama saya yakin menentang ritual-ritual ilmu hitam, ilmu persembahan kepada setan semacam itu. Dalam tradisi Islam itu sebenarnya secara langsung ya, itu tidak ada tuntunan sesajen seperti itu. Namun secara tidak langsung tanpa kita sadari, ya ada sedikit konsep mirip-mirip seperti sesajen itu, yaitu konsep memulai atau memuliakan makhluk Allah. Contohnya Rasulullah itu menganjurkan memakai wewangian, yaitu baik berupa ukupan ya, atau sering kita sebut gampangnya adalah kemenyan ataupun minyak wangi, karena malaikat itu menyukai wewangian. Nah, secara tidak langsung mungkin tanpa kita sadari, kita menyajikan minyak wangi itu untuk memulai atau memuliakan makhluk Allah yang bernama malaikat tersebut sesuai anjuran Rasulullah. Di sini bedanya kalau di kepercayaan atau agama lain, sajennya itu berwarna-warni, sangat banyak sekali ya. Nah, kalau ini hanya pakai minyak wangi saja, itu masih dalam pandangan umum umat Islam pemirsa. Ada yang lebih khusus yaitu menurut pandangan ilmu spiritual, ilmu hikmah. Dalam ilmu hikmah sendiri, ketika membuat wafak ataupun raja ataupun zimat dan lain sebagainya, dianjurkan atau dituntunkan itu memakai minyak wangi khusus, mungkin seperti minyak misik, zafaron, mungkin malaikat subuh dan lain sebagainya. Selain itu juga memakai bukhur atau kemenyan khusus. Tujuannya yaitu agar makhluk gaib itu cepat untuk datang untuk menghadiri ritual pembuatan azimat atau raja tersebut. Dan mereka para makhluk gaib, hamba-hamba Allah itu ikut memberkati atau ikut mendoakan wafat jimat yang dibuat oleh seorang praktisi ilmu hikmah. Hikmah yang bisa kita ambil dari penyampaian perihal ritual sajen tadi, kita umat manusia itu jangan atau tidak boleh mengklaim diri kita paling benar, yang lain salah, yang lain musyrik, syirik dan lain sebagainya. Kita manusia, apapun suku, agama, ras dan budaya, kita itu hanya bisa mencari kebenaran dan menjadi yang terbaik dan tidak merusak alam. Hakikat kebenaran itu kita tidak tahu pemirsa. Yang tahu itu hanyalah Allah, Tuhan semesta alam. Kita hidup di dunia itu bukan hanya agama Islam saja, tetapi ada banyak sekali agama dan kepercayaan yang ada di seluruh dunia ini. Jadi mari kita hormati kepercayaan orang lain, agama orang lain. Ilmu Allah itu sangat luas sekali, tidak hanya sebatas hadis Imam Bukhari dan Muslim saja. Mari kita belajar dengan benar.
Jangan belajar hadis ataupun Al-Quran namun hanya untuk menyerang orang lain, menganggap diri itu paling benar, orang lain itu salah semua, sesat, syirik, dan lain sebagainya. Belajar Al-Quran, belajar hadis, hakikatnya itu untuk diri kita pribadi, bukan untuk menyerang orang lain, apalagi sesama muslim. Naudzubillahi min dzalik. Terima kasih telah menyimak, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang banyak salahnya. Apabila ada benarnya, itu adalah dari Allah semata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.